A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kodrat wanita, menyamakan wanita dengan lelaki jelas kezoliman. Karena dua makhluk ini memang Allah ciptakan berbeda. Allah menegaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-36, walaisa dzakaru kal unsya, laki-laki tidak sama seperti wanita. Di sana ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Akan tetapi, jangan lupa pada beberapa keadaan, posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Berikut di antaranya. Pertama, sebelum menikah, wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugo jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa domma aso biahu." Siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan seperti balig, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Di dalam kitab Muslim nomor 2631 dan Ibnu Saibah nomor 25439. Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banati fasobaro alaihinna wa at'amahunna wa saqohunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar, memberinya makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka semuanya akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Di dalam kitab hadis Ahmad nomor 17.403, Ibnu Majah nomor 3669 dan disahihkan oleh Su'aib al-Arnaud. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Aur radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida sholatil mar'atu khamsaha wa somat saharoha wa hafidhat farzaha wa ata'at jaujaha kilalaha adkhulil jannah min ayyi abwab al jannah si'ati." Apabila wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Di dalam kitab hadis riwayat Ahmad nomor 1683 dan dihasankan oleh Su'aib al-Arnaud. Lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis
Hushain bin Mihran bahwa bibinya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan masalahnya. Selesai urusannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki suami? Si bibi menjawab, iya. Nabi bertanya lagi, bagaimana kedekatanmu dengannya? Si bibi menjawab, aku berusaha keras untuk taat kepadanya, kecuali untuk pekerjaan yang tidak mampu aku lakukan. Beliau bersabda, angaduri aina anganti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisinya, karena sesungguhnya suamimu itu pintu surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.003 dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Dari Jahimah As-Salami radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada Anda. Tanya Jahimah. Apakah kamu punya ibu? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, masih ada. Jawab Jahimah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, falaja mahu fa'il jannah tahati qadmiha. Selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibumu. Hadis riwayat Nasai nomor 3117, Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 7833 dan disahihkan oleh Al-Albani. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kebaktian anak kepada ibunya lebih besar daripada kebaktiannya kepada ayahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, siapa manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik? Tanya sahabat. Ibumu, jawab Nabi. Lalu siapa lagi? Tanya sahabat. Ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa lagi? Tanya sahabat. Ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa lagi? Tanya sahabat. Lalu ayahmu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5626 dan hadis riwayat Muslim nomor 6664. Keempat, karena kecantikannya, wanita sangat menarik pandangan kaum lelaki. Karena itu, dengan daya tariknya, wanita bisa menjadi sumber dosa bagi lelaki. Dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma taroktu ba'di fitnatan adoro ala rizal minan nas. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan hadis riwayat Muslim nomor 2740. Untuk itulah Allah perintahkan kepada para wanita agar lebih banyak berdiam diri di rumah dan tidak suka keluar rumah. Rumah adalah hijab yang paling syar'i bagi wanita. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabaruzal
jahiliyah ula. Menetaplah di rumah kalian dan jangan tabaruj seperti tabarujnya orang jahiliyah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Allah gandengkan perintah untuk menetap di rumah dengan larangan tabaruj. Karena umumnya ketika wanita mulai senang keluar rumah, maka dia akan melakukan tabaruj. Itu artinya ciri wanita solihah di sisi Allah bukan mereka yang aktif keluar rumah, tetapi mereka yang lebih aktif di dalam rumah. Selengkapnya mengenai tabaruj bisa Anda pelajari di Apa Itu Tabaruj. Kelima, karena kedekatannya dengan anak, ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Mereka akan membentuk generasi. Para ulama menyebutkan al-umi sonatul al-jail. Ibu adalah penyetak generasi. Karena dia memiliki peran terbesar dalam mendidik anak, simaklah di sana ada ibunda Imam Asy-Syafi'i. Beliau menuturkan sendiri tentang kondisi ibunya yang miskin. Aku tumbuh sebagai seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Dan tidak ada harta pada beliau yang bisa diberikan kepada guruku untuk upah mengajar. Dan ketika itu guruku merasa cukup dengan hanya aku menggantikannya apabila ia pergi sebagai ganti upah mengajar. Setelah tinggal beberapa lama untuk membesarkan Syafi'i kecil di daerah Gaza, Askolan, Yaman, ibunda Al-Imam Syafi'i membawanya ke negeri Hijaz. Ibunda As-Syafi'i memasukkan Syafi'i kecil ke dalam kaumnya, yaitu kabilah Al-Azdi, karena ibunda Syafi'i keturunan kabilah Al-Azdi. Dan mulailah Syafi'i kecil menghafal Al-Quran hingga berhasil menghafal seluruh Al-Quran pada usia 7 tahun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sana ada ibunda Imam Ahmad yang ayahnya meninggal ketika Ahmad masih kecil. Imam Ahmad bercerita, ibuku yang menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Dia selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba. Memanaskan air untukku karena cuaca di kota Baghdad, Irak sangat dingin. Lalu memakaikan baju dan kami pun menunaikan sholat tahajud semampu kami. Usai menunaikan sholat malam, sang ibu pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Ahmad semenjak beliau berusia 10 tahun. Sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Ibunda Ahmad pernah berpesan, anakku, pergilah untuk menuntut ilmu. Hadis karena hal itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah. Sang ibu mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan kemudian berkata, sesungguhnya Allah jika dititipi sesuatu, Dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Jadi, aku titipkan dirimu kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja. Sejak itulah Imam Ahmad pergi dari sisi sang ibunda tercinta menuju kota Madinah, Mekah, dan Sana'a. Akhirnya beliau kembali dengan menyandang gelar sang imam. Sekalipun wanita gerakannya lebih terbatas, namun mereka menentukan kualitas generasi penerus umat. Allahu a'lam. Ditulis oleh Ustadz Aminur Bait. Permohonan maaf apabila ada kata atau kalimat
yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan mahrojul huruf. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.